Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Maha segala-galanya yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan yang mana kalau kita coba untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang senantiasa mensyukuri ya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabi lasadid. Dan apabila kamu bersyukur, sungguh nikmat Allah akan ditambah ya, kata Allah akan kutambah. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat keras. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita berusaha untuk bisa bersyukur ya, karena sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang tidak bersyukur ataupun kufur daripada nikmat Allah, siksa Allah akan lebih pedih ataupun lebih keras. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup dan kehidupan ini terkadang apa yang kita cita-citakan tidak semuanya sesuai dengan harapan ataupun kenyataan yang ada. Itulah kehidupan ya. Jadi ya, kenyataan hidup seperti itu ya. Tidak semua apa yang dicita-citakan, tidak semua yang apa diangankan itu akan terpenuhi ya. Yang kita lewati, yang kita jalani, ya itulah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya tentunya kita tetap bertawakal manakala kita sudah melaksanakan perjuangan disertai dengan doa ya. Karena walaupun bagaimana, Allah itu yang maha segala-galanya ya. Ya, terbaiknya menurut Allah Subhanahu wa taala, mungkin menurut kita mungkin menurut kita seharusnya begini, tapi kenyataan Allah berkehendak lain. Jadi kita terima ya takdir yang ada pada diri kita, tentunya dengan lapang dada, ikhlas ya, bahwa inilah yang terbaik kehidupan kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di alam dunia ini hakikatnya kita ini kadang-kadang hanya bahasa Jawanya itu sawang sinawang ya. Orang menganggap kita enak ya, padahal itu belum tentu ya. Orang lain tersebut juga dianggap oleh orang lain enak, padahal belum tentu. Nah, jadi yang ada aja kita nikmati dengan syukur, ikhlas ya, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bosan-bosannya ya saya mengajak kepada kaum muslimin muslimat, marilah senantiasa kita tingkatkan ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya dengan cara-cara yang sudah diatur dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Al-Hadis ya. Di antara beberapa hal yang perlu kita waspadai ya, bahwasanya hendaknya kita tetap istiqomah di dalam beribadah walaupun dalam kondisi apapun ya. Terlebih laki-laki ya, tidak ada istilah ya tidak sholat walaupun dalam kondisi apapun ya. Dalam keadaan sakit tetap kita ibadah sholat ya.
apalagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan sibuk apapun tetap kita amalkan ibadah sholat ya. Karena ibadah sholat itu sangat-sangat penting bagi kita semua ya. Dengan sholat insya Allah ya, kehidupan seseorang akan terasa nyaman ya. Terlebih bukan hanya sholat wajib, tetapi juga melaksanakan sholat duha ya, karena Rasulullah SAW juga amalkan ibadah sholat duha ya. Dan juga Rasulullah SAW juga amalkan sholat qiyamul lail ya, ataupun sholat tahajud ya. Kita selaku umat beliau ya, tentunya berusaha ya, untuk amalkan ibadah yang sesuai dengan yang pernah diajarkan ya, oleh Rasulullah SAW. Untuk itu saya mengajak mari kita jaga sholat kita ya. Tentunya sebagai laki-laki hendaknya kita berusaha seoptimal mungkin untuk bisa amalkan ibadah sholat berjamaah ya. Jadi sholat berjamaah itu sangat-sangat penting ya, karena dengan sholat berjamaah punya kelebihan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Wanita pun bisa peroleh seperti itu, berjamaah di rumah dengan saudaranya tetangganya ya. Syukur ada mushola khusus perempuan. Nah, itu biasanya juga ada ya, khusus perempuan, imamnya juga perempuan ya, karena di situ namanya juga khusus tempat ibadah perempuan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibadah sholat saja, tentunya amalan-amalan yang lain mari kita tingkatkan ya. Bersedekah kita tingkatkan ya. Giat membaca Al-Quran ataupun rajin membaca Al-Quran kita tingkatkan ya. Kemudian kita juga berusaha untuk zikir di setiap keadaan, di setiap waktu ya. Kemudian juga menjaga wudhu kita ya. Dalam artian ya, setiap batal kita amalkan wudhu supaya kita dalam keadaan suci ataupun bersih. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ajakan saya ini mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk itu enggak bosan-bosannya kita sampaikan kepada saudara kita juga ajakan-ajakan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.